jungle-nya, oke jungle-nya dari Veres ya berarti ya? Veres, Veres bener. jungle, oke dari FJ main Ki-nya di DS untuk hadapin 0-0. Iya, main Ki DS, sebenarnya Ki kan sekarang juga di-buff ya, bisa dibilang attack-nya nambah gitu kan. Hmm. Cuman kayak kalau untuk rotasi bareng Scoot, dan mungkin kalau satu-satu bakal agak sedikit sulit, tapi balik lagi ini adalah permainan tim gitu kan, dimana kalau misalnya Chi-nya bakal kalah di lane, ya terus saja harus menangin rotasinya. Tapi di atas ternyata udah dari recall yang didapatkan, dan ini menjadi match pertama untuk Hearts Reborn dan juga untuk Archangel. Dan teman-teman semua let's go untuk diramaikan live chatnya dan langsung di share live streamnya. Tapi di sana ternyata ada Keito yang mau nge-share, tapi langsung aja ketemu Fadil dan juga Malphite. Tapi Fadilnya udah bakal kesulit, tapi ada satu flicker dan FJ langsung ditarik dari Jester yang bisa dapat satu first blood di arah menit kurang dari 1 menit. Tapi ada Zeri juga di sana mau ngejar seorang FJ, dan Malphite tadi cukup sakit juga untuk pasifnya, dan Jester masih menjadi incaran. Tapi ternyata Malphite di sana damage-nya itu dia Tachi dengan pasifnya. Wow. Itu dari arah kembalinya Fadel menuju dari sungai dorongan rotasi ke bawah sih sebenarnya agak miss ya bisa kita bilang ya. Cuman sebenarnya begitu dapat satu Jester bisa fokus mundur, atau begitu mengetahui tadi satu temannya udah mundur karena sekarat banget istilahnya, dan itu pun masih dikejar oleh Tachi. Ya harusnya mereka lebih solid sih. Harusnya kayak keputusannya bareng gitu loh. Untuk kembali aja, atau untuk fight aja gitu 2 versus 2 tadi. Kasihan banget sebenarnya tadi Jester F. Dan tampaknya sekarang kalau kita melihat sedang rotasi, sedang mulai aja di arah mid di sana. Fadel bersama move first. Oke, efek dari penemuran di awal meskipun Hearts mendapatkan first blood di sana. Tapi Gold sementara dipimpin oleh Archangel karena sudah mendapatkan Spirit Sentinel, tampaknya juga di arah atasnya. Haki cukup cepat level 4 di sana bersama dengan Senko yang menggunakan Slim. Oke, 4 orang bertemu 4 orang saling menunggu tampaknya dan bertukar tempat di sini. Kayaknya tadi Haki bilang mending Abyssal. Tapi kenapa Anda ngambil DS ini? Kenapa ini? Mungkin mau main objektif. Oke, mungkin mau main objektif. Karena ingat ya, Dark Slayer itu bisa dibilang untuk nge-pushnya itu bisa banget untuk nge-push. Karena dari Riknaknya sendiri juga udah cepat untuk nge-push ya. Tapi masing-masing membaca pikiran menjadi cenayang antar tim. Sementara di atas DIY harus menghadapi 2 orang. Cliffbreaker dikeluarkan di sana. Langsung terkena Moon Pierce di sana. Cukup sakit dan harus menewaskan dirinya. DIY langsung maju kembali sana. Di Chester F terkena dari Aqua Force-nya Keito. Langsung kembali tambahkan stack-nya dikeluarkan lagi skill oleh Keito. Cukup sakit di sana. Oke, Win dikeluarkan ultimate-nya. Pursingin like-nya langsung kembali mati di sana Angel. Wow, dan nice banget. Dari tadi cuma ada pertukaran kill aja. Dimana tadi sempat first blood tapi dibalik lagi dapat 1 kill. Walaupun bisa dibilang first blood ada kelebihan gold, tapi untuk pertukaran kill seperti ini dan bisa dilihat mereka masih tetap main aman. Dan kalau misalnya memang ada war, mereka hanya trading kill. Jadi itu masih fine-fine aja pertukaran kill seperti ini. Tapi yang pastinya mereka harus memperhitungkan. Karena di sini yang dapat kill itu ada IG-nya. Udah 2 kill. Yang pasti yang IG-nya bakal lebih kaya dong. Tentu saja dia udah 1.900 setara dengan goldnya di Veres. Dan tadi juga di arah mid. Dari Fadil, benar-benar ini harus di-cut juga pergerakan seorang Fadil dengan lihat goldnya dan juga levelnya dia. Ya dengan posisi seperti ini tampaknya FJ masih belum bisa join untuk bantu teman-temannya juga ya. Kalau kita lihat ya. Sementara dari atas DIY tampaknya masih diganggu aja. Tapi dari Jester F-nya memilih untuk kayaknya rotasi bareng mid ya. Kalau kita lihat sekarang FJ masih by one aja sama 0-0, cukup sakit di sana apalagi 0-0 yang sangat mengandalkan di sini ketebalan darahnya ya. Benar. Dengan menggunakan Mantle of Ra gitu ya. Waduh, kedepannya kayak buatnya Mantle of Ra nih. Dan kalau kita lihat dari rune-nya sendiri nih Angel yang perlu kita notice mungkin masing-masing Archer pakai Holy Summoner. Tapi yang sedikit kita bisa bilang Haki pakai itu ya. Buyback kalau aku nyebutnya. Cuman sebenarnya Endless Cycle. Iya, ya cuman kan dulu pertama kali rilis itu tuh dia pakai namanya buyback gitu kan. Dan untuk teman-teman semua yang pasnya udah ada lonceng-lonceng di bawah gitu kan. Jadi yang belum subscribe, aduh kalian parah banget sih belum subscribe. Dan bentar kali yang selanjut juga langsung mengeluarkan saja Aqua Force dan juga Mountain Flip itu langsung Cliffbreaker dikeluarkan cukup sakit di sana mengincar ke arah Hound langsung menggunakan Ember Gas-nya dan harus tumbang di sana Hound. Sementara dari teman-temannya Jester F masih maju saja cukup sakit karena PD ditemani oleh Keito di belakang. Tapi DIY fokus untuk clear creep saja dulu masuk lebih jauh. FJ menemukan di sana Tachi-nya tapi 0-0 menghantam kembali menggunakan ultimate-nya di sana cukup sakit 3 orang versus 2 harus kembali di sini Hearts-nya dan Ember Gas menutup
tampaknya fight di arah atas ini. Oke, sudah ada satu wave yang menuju ke arah tower, tapi Senko-nya cukup free. Langsung di-clear oleh Keito dan yes, harus bubar dulu war yang terjadi di arah atas ini Angel tampaknya. Dan sementara Haki-Aki harus kembali nge-clear creepnya dulu di arah mid. Dan ya setidaknya dapetin Sage Golemnya dulu nih. Iya, tapi lihat deh ya, ini permainan mereka tuh bisa dibilang kalau ada war, oke, kita balesin war, tapi cuma ada trading kill aja, nggak yang sampai war besar banget ke wipe gitu, atau kayak minimal 3 sampai 4 orang ke wipe tuh enggak gitu kan. Mereka cuma kayak nge-pick off satu persatu. Tapi ingat, benar-benar yang harus dinotis oleh Team Hearts adalah Iggy-nya udah 3 kill. Dimana Iggy 3 kill itu udah benar-benar kaya dan ya oke lah. Yue punya magic burst yang cukup besar, tapi ingat ada Fadel yang juga magic burst-nya itu benar-benar burst banget damage-nya, apalagi dengan Ember's Gaze-nya dia ya, ketika ultimate-nya udah langsung masuk ke arah hero yang cukup squishy kayak Yue dan juga Laville, ini bakal jadi berbahaya yang pastinya untuk 2 carry atau damage dealer dari tim Hearts Reborn. Dan hati-hati juga di arah atas, 4 orang udah berkumpul, satu double trouble connect, tapi terlalu off truth-nya malah Jester yang ketarik ke arah Senko di sana. Dan hati-hati juga Jester, ternyata terkait damage dari Senko, tapi tower masih bisa bertahan, belum bisa ditumbangkan oleh ke Archangel. Tapi sekarang kita lihat berarti Senko-nya yang dapat kill. Senko dan juga dari Fadel, Iggy dan Slims yang dapat kill, yang dapat gold bisa kita katakan ya. Dan ini menjadi benar-benar bahaya banget untuk Hearts Reborn. Dan hati-hati juga di 0-0 di arah mid, mau coba untuk nge-push ke arah tower mid, tapi ternyata masih bisa di-defend oleh seorang Hound. Buset tuh 0-0 tebel banget ya, sementara Haki-Haki di arah bawah langsung menghadang dari arah FJ supaya jangan nge-push lebih lanjut di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari rotasi sementara dipimpin oleh Archangel, Hound langsung terlihat di arah sana. Fadel langsung nge-spam aja menggunakan explosive fireball-nya. Kita bisa bilang Yue jaraknya cukup jauh ya, tapi di tangan pilot Fadel ya, explosive fireball-nya mampu setidaknya di awal ini kita bisa bilang sedang meskipun sedang adu jarak dan ya bisa dimenangin oleh ini Iggy-nya di sini Angel. Benar, tadi ya Iggy-nya tuh udah dapat banyak. Kena terus kill. tuh, maksudnya explosive fireball-nya ya memang AOE-nya lebih mudah ya. Dia kan cukup lingkaran seperti itu aja kan. Ya lebih mudah juga untuk ditargetingnya begitu ya. Benar, dan memang kalau aku coba dapat tips ya, kalau memang kalau mau lawan Iggy itu kita tuh harus maju ke dia, jangan sampai kita mundur, karena kalau kita mundur itu yang ada dari Embers dari explosive fireball-nya itu malah ngikutin kita. Karena dia udah tahu pergerakan kita pasti bakal kesini-sini, kalau misalnya ditabrak itu beda lagi urusannya. Iya, dia bisa maju aja gitu kan. Cuma sementara kalau kita lihat hero yang bisa masuk tuh kalau nggak FJ ya Wonder Woman yang bisa masuk menggunakan lasso of truth-nya. Tapi kalau kita lihat Senko cukup ganas di sana, langsung mengembangkan tower dari bawah. Ember's Gaze dikeluarkan, diikuti oleh Flying Spear di sana. Keito nggak bisa maju sembarangan. Sementara kalau kita lihat dari 0-0 sudah membuka mapnya di sana, memberikan vision, masih tergocek. Tapi sudah terlihat sana Jester F langsung melemparkan saja shield-nya di sana. 5 orang, apakah lanjut di-push ke arah sana? Tapi kayaknya tidak, terlalu berbahaya bagi Archangel. Mereka mauin aman dulu sedaknya, memberikan informasi dulu, rotasi sedang meng-clear creep juga gitu ya istilahnya. Jadi sekarang kalau kita bisa lihat push di bawah sudah akan terjadi. Apalagi pancingannya dari 0-0 udah jalan nih Angel. Bener, ini 0-0 nakal banget sih ya. Di atas sendirian lawan 4 orang dan di bawah ternyata teman-temannya bisa dapetin satu lower gun. Dan ternyata masih bisa didapatkan, tapi tadi juga di sana ada satu orang touchy di sana, ada satu ball cliff breakernya. Dan Malphurs bakal dikejar-kejar, di flicker juga. Ada satu subs bisa dikeluarkan dan Malphurs harus langsung jadi korban oleh seorang DIY di sana. Tapi hati-hati di arah mid-nya, FJ nggak bisa defend lebih lama lagi karena memang 0-0 masih full HP dan ternyata tower mid harus menjadi korbannya. Itu dia masalah movement speed sih. Untuk Chi nggak bisa ngimbangin Scoot sih kita bisa bilang ya. Apalagi Scoot dengan pakai Hermes misalkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat sih Scootnya pakai ini ya. Dari arah itu sepatu yang apa, Gilded? Iya, Gilded. Iya benar, Gilded ya. Saya bilang ya cukup untuk meskipun nggak cepet-cepet banget tapi ya bisa-bisa punya skill dash lah gitu ya. Betul, seenggaknya gitu kan. Iya, tapi kita lihat hati-hati juga di arah bawah, ternyata ada satu push yang langsung saja luncuran sekali DIY tapi nggak bisa berlama-lama lagi dan nggak bisa mendapatkan satu buah tower. Di mana di sana bakal langsung coba untuk nabrak seorang DIY di flickerin dong. Oh my god, hati-hati 0-0. Oh my god, flicker langsung pakai glove-nya dia langsung digeprek aja itu DIY-nya. Oh my god, 0-0 berani banget dan ternyata 0-0 mau di-lock nggak bisa, terlalu keras, terlalu tebal itu 0-0-nya. Aki-Aki langsung pede aja udah level 13 sendiri nih bos. Langsung menumbangkan Infinite Slayer dan tampaknya akan langsung di-spawn saja di arah tower di bagian dalam di sini Angel kalau kita bisa bilang. Sementara tower di tier 2 di top lane masih bisa di-clear oleh dengan adanya Keito di sana. Sementara Hound-nya
Oke, masih mengumpulkan sisa-sisa gold yang masih bisa diamankan ya. Betul. Tapi di sana 0-0 sudah cukup tebal. Langsung bawa ke mentahnya ke arah Jester FT. Tapi cukup sakit damage dari Yue. Sementara DIY, waduh cukup sekarat. Saya nggak bisa defend lebih jauh di sini Angel. Yo, tapi kita lihat ada Jester di sana langsung upgrade-nya malah masuk ke pertahanan dari tim Archangel. Sementara kita lihat ada 3 orang, bahkan 4 orang sudah low HP bar. FJ-nya bakal coba untuk defend di arah mid, tapi ternyata tier 2 pun sudah harus langsung dilantahkan Waduh. saja oleh tim Archangel. Tersisa dari high ground tower oleh tim Horse Ribbon. Dan untuk masalah kill, oke boleh lah kita nggak begitu jauh, tapi lihat objektif ya. Ingat teman-teman, Objektifnya, selama guys. tower atau core tidak tumbang, point kill itu tidak jadi masalah. Tapi di arah bawah di sana haki-hakinya sedang asik nge-push sendiri. Oke, ultimate sudah dikeluarkan saja langsung ke arah FJ. Maksudnya 2 bar sudah habis tadi kita bisa bilang. Krik tank sudah cukup pede dengan damage. Sementara Jester F maju sendirian di sana tapi harus tercicil damage-nya. Dan terkena Flying Spear, Hound harus pusing sendiri di arah atas. Kembali ada Warrior. Sementara 3 temannya masih clear aja. Untungnya bisa di-clear oleh Hearts Ribbon. Jadinya nggak hancur yang di arah atas nih. Iya, dan di bawahnya itu udah tipis banget di single. Coba sayang hilang itu langsung towernya ya. Tapi yang pastinya, ini benar-benar dari Wah. tim Archangel. Ya, Oke, nggak apa-apa mereka warnya itu cuma trading kill Yup. aja. Tapi harus dilihat dulu dong, dibayar Iya. sama apa? Dibayar sama objektif. Tapi Itu FJ. dan FJ ternyata terjebak di Nostalgia bersama mantan dan Fadal pun harus langsung bisa takes the kill-nya. Tapi kita Jester mau dikejar-kejar, nggak jadi deh. Nggak boleh ngejar-ngejar aku. Tapi 0-0 di sana udah coba untuk nge-trap aja di arah Bash, dan 4 orang bahkan mau coba untuk stay di situ. Dan hati-hati Senko, Flying Spear-nya connect dong ke arah sana DIY, dan ternyata belum ada dari sana. Fadil, bloodbath didapatkan. Oh my god, Ember's Gaze-nya beneran point banget dan bisa takes the kill atas seorang DIY. Dan sepertinya ini bakal menjadi game yang cukup manis untuk Archangel. Creep-nya masuk, Senko-nya free hit, gak bisa untuk di-defend lebih Gak lama lagi. Dan bisa. core-nya menjadi milik tim Archangel dan menjadi 1-0. 1-0 ya Archangel atas Hearts Reborn di sini.